Itu kurang lebih ya. Oke, Ilham, lanjutkan Ilham. Saya lanjutkan terus untuk tanggung jawab moral menurut saya masih kurang Pak, terutama apalagi Kapolres Malang ya Pak, Malang Kabupaten itu dicopot dari jabatan Kapolres, cuma kan malah pindah ke apa ya, ke Mabes Polri kalau nggak salah Pak, dipindahkannya itu. Ya cuman rotasi gitu ya. Iya. Kayak tanggung jawab moral mundur itu belum jadi solusi Pak, kan juga nggak bermanfaat juga buat keluarga, dan titik terangnya sampai sekarang menurut saya masih belum ada. Oke, bagus. Kira-kira kemarin kamu ikut nggak di aksi jalan kemarin di Kota Malang tuh? Nggak ikut Pak, kebetulan saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi pola pikirmu sudah bagus sih, Ilham. Saya nilai ya kamu bisa turut berempati atas kesedihan yang kita rasakan bersama di seluruh Kota Malang, baik kota maupun kabupaten. Oke, Ilham, terima kasih. Nilai saya input untuk hari ini ya. Bagus presentasinya. Oke, terima kasih. Kemudian saya pindah ya, sekarang pindah ke Singgi Maulana, silakan. Perkenalkan, nama saya Singgi Maulana dari Prodi DKV. Saya ingin membahas tentang SIP itu yang mengandung suatu zat yang menyebabkan beberapa anak mengalami gagal ginjal. Baik, silakan. Merupakan kesalahan yang fatal bagi pihak yang membuat para produsen, karena dengan adanya kesalahan mereka yang salah masukkan zat tersebut menyebabkan beberapa anak itu mengalami gagal ginjal, yang mana itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian pada mereka. Walaupun mereka sudah menarik kembali produk mereka, tapi kesalahan mereka yang membuat beberapa anak sampai mengalami gagal ginjal itu termasuk sangat fatal, karena mereka kan sebagai pihak-pihak kesehatan kan, harusnya mereka itu membuat riset terhadap produk mereka sebelum mereka itu meluncurkannya. Jadi kesalahan fatal seperti ini tuh seharusnya bisa dikasuskan oleh semua orang tua korban. Jadi harusnya ada tindakan lanjutan. Saya belum sempat mencari referensi buat kasus ini, tapi tadi saya baca sedikit itu ada sekitar 150-an anak yang terkena, dan banyak dari mereka itu mengalami sampai yang akut gitu, sampai yang parah, tingkat lanjut gitu. Oke, Singgi, dengan jumlah korban yang sekian banyak ini kan sudah termasuk kasus yang extraordinary ya, apalagi korbannya adalah anak-anak loh. Kita aja bayangin kalau anak kecil sakit aja udah nggak tega, bener ya teman-teman ya. Apalagi ini sampai terjadi gagal ginjal, berarti kan ini sebuah kesalahan terstruktur sistemik, di mana di sana ada kelalaian dari pemerintah, kelalaian dari pihak produsen, dan juga ada kurangnya kontrol dari pihak pabriknya juga. Begini maksud saya, sebelum obat itu diterbitkan, itu kan ada yang namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, selama obat itu masih belum diedarkan, semua kan penyaringan melalui BPOM ya teman-teman ya. Yang jadi masalah dan kendala, jadi pertanyaan besar adalah bagaimana bisa kandungan etilen glikol ini masuk ke dalam sirup dengan kadar tertentu yang mematikan, little, sangat mematikan, tapi bisa lolos. Nah itu loh. Nah kemarin kita kalau lihat berita ya, ini non empiris, kita pengetahuan umum aja. Kalau kita lihat berita, dikatakan bahwa BPOM sudah senantiasa menyertai dan mengawasi peredaran obat-obatan yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa masih tembus gitu loh. Nah, dari penalaran saya barusan ini ya, Singgi ya. Kira-kira Singgi, kalau dari penegakan hukum yang berkeadilan mata kuliah kita ya, kira-kira apa sih yang perlu untuk dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat
sanksinya ya, sanksinya apa kira-kira? Secara hukumnya gimana? Kalau dari pandangan Singgi, nggak harus bicara secara hukum ya, tapi bicara secara umum nggak apa-apa. Silakan, Gi. Kalau menurut saya begini, seperti yang Bapak bilang tadi kan semua makanan dan obat itu harusnya ada penyaringan di BPOM. Nah, kalau sampai terjadi kelalaian yang menyebabkan sampai menyebabkan penyakit yang termasuk hampir menyebabkan kematian terhadap anak-anak, terutama korbannya anak-anak, tentu saja ini merupakan kelalaian yang sangat parah untuk pihak BPOM. Ini merupakan tamparan untuk mereka bahwa sebenarnya mereka itu kurang dalam pekerjaan mereka itu kurang teliti, mereka teledor. Jadi orang tua itu dapat menuntut mereka atas kasus kelalaian tersebut, kelalaian kerja. Nah, untuk pemerintah sendiri kan mereka bisa saja melakukan penggantian untuk para orang-orang yang ada di dalam BPOM tersebut atau inspeksi terhadap mereka. Orang-orang terkait dapat dijatuhi hukuman terhadap kelalaian tersebut karena kelalaian mereka itu menyebabkan yang tadi seratusan anak tadi mengalami gagal ginjal, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Ya betul, fatalitas ya. Kalau kita bilang secara hukumnya itu adalah fatality. Jadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan kematian. Saya setuju juga dengan pendapat kamu ya, Singgi ya, bahwasanya itu harus direstruktur itu orang-orang di BPOM itu ya. Karena kenapa? Itu pasti ada kelalaian prosedur. SOP dijalankan, ya sudah. Akan tetapi sudah dijalankan dengan benar apa enggak? Kan gitu ya. Nah, gitu. Oke, Singgi. Kalau masih ada yang mau disampaikan, silakan, Gi. Saya kasih waktu masih. Kalau sudah, saya akan beralih ke Faris. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Singgi ya. Faris, dilanjutkan. Silakan, Faris now. Mic-nya masih off, oke. Oh iya Pak. Nama saya Muhammad Faris Naufal Hakim. Saya ingin membahas tentang itu Pak, sirup paracetamol itu Pak. Oh iya, silakan Faris. Saya kebetulan kan ibu saya kan juga ini bidan, jadi ibu saya itu juga ngasih paracetamol ke pasien-pasiennya ya kapan. Pasien-pasiennya banyak kan ya sakit demam kayak gitu Pak. Nah, tapi kan gini, kok bisa di BPOM itu sudah melakukan pengecekan, pengawasan, kok bisa-bisanya lolos entah lolos entah itu permainan dari sananya, sirup itu bisa mengakibatkan gagal ginjal Pak. Padahal sirup itu udah terjual, udah banyak Pak. Sirup paracetamol terjual itu banyak sekali Pak. Di ibu saya itu juga menjual sirup kan nih Pak. Jadi kenapa kok bisa kayak gitu Pak? Menurut saya ya seharusnya kan pengawasannya harus lebih ketat lagi, atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat paracetamol itu harus dikaji ulang lah ya Pak istilahnya. Kan kalau sudah lama kayak gini udah terjual, udah dikonsumsi sama pasien yang demam kan ya, itu kan kita nggak tahu kan Pak efek sampingnya seperti apa. Dan sekarang itu sudah naik dan ternyata efeknya bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya menurut saya itu dari BPOM-nya itu mungkin harus ini Pak, diganti aja jajarannya Pak itu, supaya lebih ini kondusif lah Pak ya. Iya, terlebih lagi paracetamol. Iya. Baik, terlebih lagi mamanya Faris adalah seorang ibu bidan ya. Pasti merasakan dampaknya ya. Karena ini menurut saya juga Faris dampaknya sistemik, tidak hanya kepada obatnya sendiri yang namanya menjadi meredup, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan segala perangkat yang ada di tenaga kesehatan itu pasti kedampak. Saya yakin itu. Kepercayaannya itu kan bahaya kan.
Sedangkan tenaga medis ini membangun kepercayaan kepada masyarakat tuh, Masya Allah ya, luar biasa susah gitu loh. Iya, Pak. Nah ini dia. Oke, memang harus ada evaluasi ya dari BPOM sendiri ya. Bagaimana Iya. bisa etilen glikol dengan kadar yang sangat mematikan tersebut masuk ke dalam sirup yang notabene apalagi dikonsumsi anak-anak, itu kan Iya, aduh, Pak. ironis ya. Iya, baik sekali, Pak, ya. Iya, kira-kira gimana Faris kalau menurut kamu? Apakah masyarakat kita ini harus menggugatkah kepada pemerintah? Apakah gimana? Sepengetahuan Faris gimana nih? Sepengetahuan saya sih, Pak, ibu saya ini sekarang sudah men-stop semua sirup yang ada di sini. Jadi cuma kalau misal ada anak yang sakit itu cuma pakai itu, Pak, puyer. Jadi obat tablet digerus gitu, Pak. Jadi bisa dikonsumsi oleh anak-anak kayak gitu. Oh gitu Ya menurut ya. saya kalau ya menurut saya ya masyarakat ya berhak menggugat lah, Pak. Soalnya kan efeknya itu kan bisa menyebabkan gagal ginjal, Pak. Bisa meninggalkan. Iya. Ya berhak dong ya masyarakat untuk menggugat. Iya. Ya. Sangat berhak. Dalam hal ini soalnya masyarakat sangat dirugikan, Faris ya. Sangat Iya. dirugikan. Apalagi kalau sampai punya anak kecil terus meninggal, apa nggak terpukul itu orang tuanya? Apa nggak Iya. stres itu? Kan pasti kayak gitu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau kasus-kasus umum seperti ini ya, Faris, kalau saya sikapi dari segi hukum, ini untuk pengetahuan teman-teman juga sekalian ya, bahwasanya masyarakat itu berhak mengajukan gugatan terhadap pemerintah ataupun terhadap pihak siapapun yang secara bersama-sama, yang mana itu disebut sebagai class action, ya, secara hukumnya sebagai class action, gugatan secara bersama-sama. Nah, itu bisa dilakukan. Oke ya, Faris ya. Kurang lebih ada tambahan kah, Faris? Mungkin buat teman-teman Silakan. kalau misal punya adik atau apa, lebih baik pakai obat puyer aja, jangan sirup dulu. Oke. Gitu. Iya, Itu iya, aja. oke. Kalau anak kecil biasanya puyer campur gula ya, kalau masih belum ini. Iya. Ya. Kembali lagi kita teman-teman ke zaman apa tuh? Setelah tahun 45 itu ya, masih belum rame-ramenya sirup nasi puyer ya, Dokter Bidan itu ya. Iya. Oke, terima kasih Faris. Ya Iya, selalu Pak. salam untuk Ibu Iya. Bidan, namanya Faris ya. Terima kasih Faris, selamat pagi. Iya, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut sekarang ke tadi saya dengar suaranya tuh si Krisdea dulu deh ya kayaknya ya. Medina tahan dulu ya sebentar ya. Krisdea, silakan Krisdea. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Saya mau nambah sedikit pendapat saya tentang tragedi di Kanjuruhan itu yang sempat dibahas sama Fajar tadi. Baik, silakan. Menurut saya ada dua pihak yang salah Pak. Pertama, itu ada salah satu oknum di antara para penonton yang datang itu yang mungkin mereka kecewa, tadi seperti kata Fajar, kecewa karena kalah atau permainannya kurang baik, tapi pasti ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang sampai membuat kericuhan Pak. Jadi dikira oleh petugas yang ada di situ, aparat yang ada, dia menyebabkan kericuhan. Nah, tapi petugas aparat yang ada juga di situ salah mengambil tindakan Pak dengan menyemprotkan gas air mata ke tribun. Kenapa bisa disemprotkan ke tribun gitu loh? Mereka menurut saya salah, tindakannya salah di sini karena Maksudnya ditembakkan ya Krisdea ya. ya kalau Iya. ditembakkan ke tribun itu justru malah makin bikin penonton, pengunjung yang ada panik, justru makin ricuh di situ Pak. Iya, iya. Ya. Begini Krisdea, ketika saya menyaksikan videonya ya, pertama kali perdana itu kan kejadiannya kan siang ya. Itu selang beberapa jam itu keluar video-video footage dari teman-teman saya yang memang lagi berada di sana.
memang itu terlihat ada satu orang ya yang turun ke lapangan. Kalau kita akui secara prosedur, memang keliru karena tidak boleh penonton itu masuk ke lapangan. Akan tetapi tindakan yang dipilih oleh aparat keamanan itu menurut saya juga tidak kalah kelirunya juga, teman-teman. Dalam artian ya sewajarnya gini, kalau ada orang masuk ke lapangan itu biasanya kan dihalau saja ya, dihalau atau nggak perlu sampai timbul tindakan-tindakan represi. Apakah pertanyaan Pak Gandas kan gini, Krisdia, apakah Krisdia sudah melihat video-video yang lain selain video yang itu, Krisdia? Sudah Pak, jadi Ya. Ada yang ditendang juga itu ya, Krisdia ya? iya ada. Menurut Oke. saya sebenarnya aparat tidak perlu mengambil tindakan yang terlalu besar seperti itu ya Pak ya. Nice. Tapi oknum itu yang saya lihat juga turun ke lapangan juga kan salah kan ya Pak. Dia juga dia membuat para penonton yang lain juga menerima akibatnya begitu loh Pak. Iya. Itu perkembangannya terus gimana, Krisdia? Untuk orang pertama yang turun ke lapangan, apakah itu sudah ada proses dari pihak yang berwajib? Kalau itu saya belum tahu ya Pak. Setahu saya yang sekarang lagi terus diomongkan itu masalahnya tentang gas air mata yang ditembakkan itu. Tapi Oke. oknumnya itu belum di Gimana? yang menembakkan gas air mata yang turun ke lapangan sepertinya agak simpang siur. Masih simpang siur gitu ya untuk oknumnya ya. Jadi informasi yang saya dapat terakhir bahwasanya orang pertama ya, manusia pertama yang turun ke lapangan itu memang sudah ada diproses, Gus Dea. Sudah ketangkap orangnya. Cuman ditangkap itu dalam artian cuma diberikan semacam peringatan atau teguran gitu loh ya, dipisahkan di ruangan tertentu. Akan tetapi yang menerima dampaknya kita tahu semua ya, bahasanya dampaknya ini kan jadinya chaos tuh di lapangan ya. Iya Pak. Nah, di jiwa supporter sendiri itu serupa tapi tak sama dengan jiwa-jiwa yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Kalau di TNI Polri ada yang namanya Korsa, teman-teman ya, ada Korsa. Tahu ya Korsa ya? Jiwa ini satu disakiti semua merasa, lah itu loh maksud saya itu sama persis di Aremania itu juga ada seperti itu. Tetapi memang penanganan yang kurang tepat baik dari aparat maupun dari pihak supporter itu akan memicu konflik. Nah jadinya yang kayak kemarin ini, jadi nggak apa-apa kita coba berpikir dari kedua belah pihak ya. Memang kita diskusi ini untuk mengungkapkan jiwa kritis. Ya, jadi nggak masalah. Terus dia tetap bagus juga kok opininya ya. Jadi memandang dari sisi lain. Gitu ya, Chris Dea ya. Iya Pak. Oke, Chris Dea, kurang lebih ada tambahan nggak? Itu aja sih Pak. Mungkin pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil tindakan agar tidak terjadi kericuan yang memakan korban begitu banyak Pak. Bagus, kericuan yang lebih lanjut gitu ya. Ya. Baik, Chris Dea, terima kasih. Saya sudah masukkan nilainya untuk pagi ini. Saya pindah ya, Chris Dea, saya pindah ke Medina Ulin. Selamat Terima kasih, pagi, Pak. Medina. Iya, sama-sama, Chris Dea. Selamat pagi, Medina. Selamat pagi Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Oh iya, sudah terdengar sangat jelas. Silakan Medina, mau ngangkat case yang mana? Selamat pagi, saya Medina dari Prodi PI. Di sini saya akan membahas tentang tragedi Kanjuruhan. Menurut pendapat saya, dalam tragedi Kanjuruhan ini, pihak polisi itu kurang bijaksana ya Pak, dalam meredam emosi massa yang sedang ricuh gitu. Dan karena dalam kasus Kanjuruhan ini, kericuhannya itu hanya terjadi di lapangan, sedangkan polisi itu menembakkan gas air mata ke arah tribun, dan itu yang sangat disayangkan dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Dan ditambah lagi posisi pintu stadion itu ditutup, jadi kan para penonton itu kesulitan untuk menyelamatkan diri gitu Pak. Dan sedangkan
ada undang-undang dari FIFA yang melarang penggunaan gas air mata, tapi kenapa pihak polisi ini tetap menggunakan gas air mata untuk meredam emosi massa seperti itu, Pak? Dan sebagai polisi kan harusnya itu kan melindungi itu loh, Pak, melindungi penonton yang tidak bersalah agar tidak terluka saat kericuhan, tetapi kenapa malah membantai massa yang tidak bersalah, penonton yang tidak bersalah? Menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, Medina, bagus. Pendapat kamu menyeluruh ya, dari atas sampai semua. Ini Medina, dalam penggunaan gas air mata ya, itu memang dari FIFA kan sudah ada aturan itu ya, bahwasanya segala macam bentuk gas air mata tidak boleh masuk ke dalam arena pertandingan. Itu sudah di-viralkan kalau nggak salah ya, sampai disiarkan kemana-mana undang-undangnya. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan teman-teman bahwasanya negara kita adalah negara hukum ya, benar ya. Dan dalam asas hukum itu dikenal sebagai asas lex specialis derogat lex generalis. Ini untuk pengetahuan teman-teman juga, lex specialis derogat lex generalis, di mana asas yang lebih spesial atau lebih mencerminkan ciri khas dari wilayah tersebut, derogat itu adalah mengalahkan ya, lex generalis, peraturan yang lebih general, peraturan yang lebih umum. Dalam hal ini kenapa saya bilang kok polisi ini tetap membawa gas air mata? Nah, itu ada asas prioritasnya juga berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis tersebut. Dalam artian ini pertandingan terjadi di Indonesia, teman-teman ya, betul ya. Jadi pihak kepolisian juga berhak untuk mengamankan, yang pertama. Yang kedua, pihak keamanan juga berhak untuk membekali diri dengan alat pengaman untuk supporter. Namun demikian, sudah benar yang disampaikan Medina, cuma yang kurang, ya Ridwan Fatahillah, ada apa? Oke, Medina, cuman yang kurang kita bisa terima adalah perlakuan yang overreaction ya, overreaction. Seharusnya hal-hal tersebut kan nggak terjadi ya, kalau bisa disikapi dengan rasa setuluran yang baik, rasa kekeluargaannya yang menyatu ya, yang satu jiwa gitulah istilahnya ya. Cuman beberapa mengatakan begini Medina, oh itu polisi-polisinya bukan dari kota Malang itu dari luar kota itu dimasukkan, makanya nggak ngerti kulturnya orang Malang. Itu gimana Medina menurut kamu kalau ada opini seperti itu? Menurut saya kan itu kan hanya opini ya Pak ya. Yes. Belum diketahui faktanya seperti apa. Nah, mungkin kalau pendapat saya jangan keburu ngejudge gitu loh Pak, karena meskipun polisi dari Malang, jika ada kericuhan seperti itu akan apa ya Pak, akan mengambil tindakan yang seperti itu juga gitu loh Pak, kayak mungkin sudah koordinasi dengan teman-teman polisinya, dan itu kan tidak mungkin semua oknum polisi itu tidak dari Malang, pasti ada yang dari Malang Pak, ini opini saya. Nah, kalau dari luar Malang kan untuk bertugas itu kan gak memandang wilayah gitu loh Pak, oh saya dari luar Malang, saya harus bertugas seperti ini, pasti kan sudah ada persetujuan antara pihak polisi itu Pak. Betul, sudah ada fakta kesepahamannya ya. Dan yang terpenting, bapak-bapak polisi kita ini juga sudah mempunyai protap, prosedur tetap pengamanan. Oke ya, kita coba berpikir di tengah saja, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi bagus, hari ini mahasiswa dan mahasiswi saya sudah pandai mengkritisi situasi ya. Jadi untuk ke depan, harapan kamu apa Medina untuk ke depan dari kasus Kanjuruhan ini? Untuk ke depan harapan saya semoga penyelidikan dilakukan secara transparan juga untuk memberikan apa ya Pak,
kejelasan kepada pihak-pihak korban, dan juga dari pihak penyelenggara mungkin bisa menyediakan tenaga medis yang lebih banyak agar bisa menangani kejadian ini, setidaknya memberikan pertolongan pertama kepada korban yang berjatuhan. Terima kasih. Oke, nice. Terima kasih Medina. Oke ya, ini sudah saya masukkan untuk Medina. Saya beralih Medina ya, saya langsung ke Tati Setiawati. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan argumentasi atau pendapat tentang kasus gagal ginjal yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus Oke, ini silakan. terdapat prosedur atau alur yang digunakan dalam prosesnya. Dalam pihak korban atau keluarga berhak mengajukan tindakan hukum kepada pembuat obat, BPOM, penyedia produsen, agar bisa lebih memberikan efek jera agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Oke tadi, kurang lebih kira-kira tindakan hukum atau tindakan kenegaraan apa yang bisa ditempuh oleh orang tua dari para korban tadi? Kira-kira gimana? Misalnya bisa mengajukan tindakan hukum seperti pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjadi salah satu bagian dari HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga. Nah, di situ ada HAM ya, ada Ya. HAM ya, hak asasi manusia. Berarti kalau HAM kita korelasikan kepada mata kuliah kita penegakan hukum yang berkeadilan. Kira-kira tadi titik tengahnya ada di mana? Antara hak asasi manusia dan keadilan yang sudah atau belum ya tercapai ya di antara kedua belah pihak ini. Silakan pendapatnya tadi. Untuk sekarang saya rasa itu belum tercapai ya Pak, Mhm. karena masih belum terlalu jelas dan transparan tentang berita tersebut. Tindakan keadilan yang dilakukan oleh pengadilan juga masih belum ada. Hanya membatasi atau melarang penyebaran obat tersebut. Iya, Beredar. harusnya ada limitasi ya, ada Iya. limitasi. Kalau dari segi pengawasannya memang seperti itu, harusnya ada pembatasan dari pengedaran obat-obat yang disinyalir membahayakan. Kalau dari segi hukumnya seperti apa tadi? Upaya hukum apa sih kira-kira tadi yang sudah dilakukan atau bahkan yang boleh dilakukan oleh keluarga korban? Kira-kira gimana? Untuk pihak korban bisa mengajukan pasal 4 undang-undang tadi, Berdasarkan berdasarkan pasal 4 undang-undang berapa itu tadi? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke. Kemudian bisa juga melakukan tuntutan hukum kepada produsen dan penyedia obat sirup agar dikasih efek jera Mhm. berdasarkan melanggar pasal 188 ayat 3 tentang Undang-Undang Kesehatan. Oke. Kemudian Pasal yang dilanggar itu kan rangkap 2 ya jadinya ya. Kalau secara hukum itu kan jangto ya, junto. Nanti Iya. pertanyaan terakhir dari Pak Ganda. Kira-kira kalau produsen obat ini tidak mengakui kesalahannya, ya, tidak mengakui kesalahannya bahwa terdapat kandungan etilen glikol di dalam produknya, itu gimana tadi kira-kira? Anda sebagai warga negara kira-kira mau kayak gimana tuh? mengajukan protes sih Pak, kan karena
kalau dari misalkan terbukti, itu kan sudah termasuk ada fakta penelitiannya, hasil survei investigasinya, harusnya tidak bisa mengelak kesalahan sih. Oke, harusnya saling ini ya, introspeksi juga ya antara Iya. pihak produsen dan pihak konsumen. Tapi kalau konsumen disuruh introspeksi ya, kira-kira apanya yang diintrospeksi ya tadi ya? Karena konsumen sendiri kan saya nggak tahu, saya tahunya obat ini sudah boleh edar di Indonesia kan gitu ya? Harus lebih sering atau membudayakan untuk membaca sih, Membaca, itulah karena solusinya. kebanyakan Betul. Mm-mm. semua orang lebih suka mendengarkan dibanding membaca. Membaca memang kuncinya memang itu. Jadi warga negara kita ini sebaiknya ya dimulai dari diri kita sendiri, kita budayakan teman-teman untuk mulai sekarang membaca. Karena ini negara, bukan negara ya, dunia ini sudah gawat terus teman-teman. Jadi